Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jadi kita akan mengkaji tentang akidah Islam dan fitrah manusia. Ya. Jadi ini pokok bahasan kita, yaitu terkait akidah, fitrah manusia dan juga syahadatain. Apa itu akidah? Nah ini yang perlu penjelasan bahwa akidah itu kalau kita lihat secara bahasanya, misal saya ambilkan dari Lisanul Arab, kamus bahasa Arab itu. Aqoda yaqidu. Dan akidah itu artinya mengikat, ikatan. Jadi akad, misal akad nikah gitu ya. Akad nikah berarti kan mengikat, mengikat. Yang tadinya tidak halal antara laki-laki dan perempuan, tapi setelah akad itu menjadi halal. Atau misal akad jual beli, ya kan, jual beli akad. Ya kita jual beli sangat berkembang sekali, misal di era digital itu, misal kita pakai Tokopedia, itu, ya, bayar, kirim. Nah ini kan udah akad, ini bayar. Itu akad. Jual beli manual biasa, ya, saya beli nggak sih. Ini akad. Jadi barang yang tadinya tidak halal bagi kita, ketika kita sudah akad jual beli itu dengan saling tukar menukar uang dengan barang misal, ini menjadi halal. Nah, akidah sama. Jadi secara bahasa itu adalah akad. Dijelaskan lebih oleh Imam Munawi ya, di dalam At-Taqif Ta'ala Muhimmat Ta'arif bahwa akidah adalah ikatan hati terhadap sesuatu yang tertanam kokoh di dalam jiwa. Jadi kalau seperti jual beli nikah itu akadnya adalah terlihat ya, terlihat. Tetapi kalau akidah i'tiqad yang diartikan keyakinan itu akadnya terdapat di dalam hati. Nah, maka disinilah ada definisi yang menarik, ya, yaitu yang ditulis oleh Imam Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir, ulama besar Mesir, bahwa akidah adalah sesuatu yang diikat oleh seseorang agar menetap di dalam hatinya. Bisa berupa kebenaran ya, ataupun kebatilan. Jadi keyakinan yang diikat oleh manusia itu bisa saja berupa kebenaran, ikatan yang dengan kebenaran itu diikat di hatinya. Atau ikatan yang kebatilan. Nah, kalau kebenaran itu adalah ilmu putih, kalau kebatilan itu adalah ilmu hitam misalnya itu. Nah, lebih dihususkan lagi, adapun akidah Islamiyah berarti ikatan ya, keyakinan Islam yang diikat di dalam hati seseorang, yang kokoh tertanam di dalam jiwanya. Jadi ikatan Islam. Jadi kita mengikatnya dengan apa? Islam. Nah, sehingga akidah ini disebut dengan akidah Islam. Ikatannya kuat di dalam hati. Ya. Nah, contohnya gini. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mendakwahkan Islam kepada penduduk Mekah di awal-awalnya Rasulullah berdakwah. Nah, salah satu misal yang beriman adalah Bilal bin Abi Robah. Bilal bin Abi Robah. Jadi Bilal ini yang tadinya beragama sebagaimana agama majikannya, itu menyembah berhala. Tetapi ketika dia memahami kebenaran ajaran Islam, dia kemudian melepaskan ikatan akidah keyakinannya dengan berhala dan mengambil ikatan Islam itu di dalam hatinya. Ya, sehingga yang tertanam di dalam hatinya adalah ikatan Islam, ya, keyakinan Islam, ya, keyakinan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini hari akhir, ya,
meyakini para rasul, Rasulullah Muhammad SAW, meyakini kitabullah, meyakini hari akhir, dan qada dan qadar, dan juga para malaikatnya. Nah, ini ikatan yang diikat oleh Bilal. Nah, sehingga apa? Dengan akidah dan keimanan yang sudah diyakini ini, kemudian Bilal teguh dalam menjaga akidah ini. Ya. Nah, meskipun taruhannya adalah nyawa saat itu. Jadi kalau ada orang yang beriman, itu nanti majikannya nggak ridho, nggak senang, maka dia akan disiksa sampai dia mau keluar melepaskan ikatan tersebut. Nah, ini. Tapi Bilal karena sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melepas. Kenapa? Sudah di dalam jiwa. Nah, ini misalnya. Sehingga dengan adanya iman yang ada di dalam jiwa inilah seseorang ini akan tergerak untuk melakukan amal perbuatan. Ya, tergerak untuk melakukan amal perbuatan. Seperti Bilal itu, ya. Dengan iman kemudian dia beramal saleh. Ya. Ini iman, ini adalah akidah Islam. Ya. Adapun kalau kita mengkaji akidah Islam, ya, misal nanti teman-teman mungkin yang paling dasar itu, misal kalau mau mengkaji akidatul awam, itu ya akidah bahasan yang paling simpel. Gitu. Atau misal yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini simpel sekali juga. Setidaknya kajian-kajian tentang akidah ini meliputi yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta, pencipta alam raya termasuk langit dan bumi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya. Dan nama-nama yang indah dan sempurna. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu menandinginya. Maka ya ayat atau surat yang kalian hafal, misal Qul wallahu ahad, Qul wallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini simple, singkat, ya. Ayat yang sangat singkat sekali, surat yang sangat pendek, tetapi ini bernilai dengan sulusul Quran. Jadi sepertiga Al-Quran. Ya. Jadi pahalanya itu ini dikatakan sebagai sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Kenapa? Karena hakikat Al-Quran itu ya terdiri dari keimanan. Nah, surat Al-Ikhlas ini adalah surat keimanan tentang Allah. Allahu ahad, qul huwallah ahad, Allah Maha Esa. Allahu somad, Allah tempat kita berlindung. Nah ini. Jadi berlindung itu mengadu atau tempat kita mengadu, tempat kita curhat. Nah, manusia itu butuh curhat. Nah, manusia itu butuh curhat. Karena manusia itu mesti memiliki masalah. Ada yang punya masalah enggak ini? Ada yang enggak punya masalah? Nah, setiap kita mesti punya masalah toh? Iya. Ya, Pak. Masalahnya macam-macam. Setiap orang beda-beda, kan itu. Nah, Allahus somad. Kalau kita mungkin mengadu kepada teman kita misal, aku punya masalah nih, curhat. 1-2 kali oke, diberi solusi, didengerin gitu ya. Kalau berkali-kali bosen, ya kan gitu. Kecuali kalau misal Anda konsultasi ke dokter, ya, semakin berkali-kali dokter semakin senang konsultasi Anda, Anda bayar kan itu. Atau Anda berkonsultasi dengan psikolog, itu semakin mengulang-ulang Anda, dia senang, tapi kan Anda yang nggak senang harus bayar, ngeluarin duit. Nah, itu manusia, ada sifat bosennya. Nah, tetapi Gusti Allah, Allahus somad, itu nggak pernah bosen.
Nah, maka mengadunya kepada Allah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki agama atau keyakinan. Jadi mereka itu ketika semakin besar masalah yang mereka hadapi, maka mereka tidak tahu jalan kemana lagi. Maka akhirnya apa? Bunuh diri. Jadi bunuh diri. Semisal yang terjadi negara-negara maju, ya, negara-negara maju, Jepang, Korea, Kanada, itu banyak orang yang melakukan bunuh diri. Kenapa? Tidak ada lagi tempat bersandar memecahkan solusi hidup, tekanan hidup. Maka jangan kira orang semakin kaya atau semakin pangkatnya tinggi itu nggak punya masalah. Semakin banyak masalah. Maka kalau tidak punya iman, tidak punya sandaran, itu nyandarinnya mana? Narkoba. Kan banyak loh. Narkoba. Ya. Atau yes, pokoknya hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, tapi kalau kita Allahus Somad, Allah. Juga akidah itu menerangkan tentang al-iman birrusul, ya, birrusul. Jadi dengan para nabinya mengimani. Secara umum kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi kepada setiap umat. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 124.000 nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 124.000 nabi. Wa minhum salasumi'ah wa khamsa asyar atau salasa asyar rasulah. Jadi dari mereka yang menjadi rasul ada 315 atau 313. Nah ini. Ya, jadi 300. Wa minhum, dan di antara mereka diceritakan di dalam Al-Quran ada 25. Nah, dari mereka kemudian ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Ya. Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Muhammad. Itu nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dan dari para nabi serta para rasul tersebut, Nabi kita Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Penutup dan juga Sayyid, pemimpin para nabi. Jadi terakhir tetapi pemimpin. Ya. Ini kita harus berbangga memiliki Nabi Muhammad SAW. Jadi kita meyakini nabi-nabi itu ada semua, ya, secara umum, dan kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir yang menjadi Nabi kita. Ini, ya, beliaulah yang mengeluarkan manusia dari kejahiliahan dan mengenalkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Jadi kenapa kemudian manusia Rasul itu wujudnya adalah manusia? Karena kalau wujudnya itu malaikat, berbeda. Tapi ketika sama-sama jenisnya itu manusia, ya, Rasulullah Muhammad adalah manusia dan kita juga manusia, maka akan mudah, ya, bagi kita untuk menerima para rasul tersebut. Juga akidah itu terkait dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada para nabi. Ada Suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Ada Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran. Kita imani bahwa kitab-kitab itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi. Isinya tentang anikbudullah wajtanibut taghut, menyembah Allah, ya, menyembah Allah dan menjauhi segala sesuatu sesembahan selain Allah, taghut. Ini, tetapi karena ada tahrif, perubahan, ya, yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya, ya, dan ini tidak terjadi pada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini Al-Quran sudah dijamin oleh Allah
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga Al-Qur'an. Ya, menjaga Al-Qur'an tidak mungkin bisa dirubah. Bahkan Al-Qur'an itu kan diturunkan secara diriwayatkan secara mutawatir, ya. Sehingga tidak mungkin orang itu berdusta. Seperti itu. Jadi isi-isi yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian meyakini antara adanya wujud malaikat dan juga qada dan takdir serta hari akhir. Jadi akidah Islamnya itu intinya adalah mengkaji rukun iman itu. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Ini kalau mau dikaji lebih serius lagi itu di dalam materi akidah atau juga materi tauhid. Jadi akidah itu tadi kalau secara bahasanya atau tauhid. Tauhid itu mengesahkan karena tujuannya adalah untuk beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau materi iman, ya, iman. Itu sama saja, sama saja. Ya. Nah, intinya ada di sini fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabukum wa maswaakum. Jadi fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat agung. Nah, maka kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Jadi kalau kita kaji misal kitab-kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Kunci ini man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir katanya itu adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang. Ya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika berjalan mau taubat dia meninggal. Nah, tapi dengan rahmat Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalimat la ilaha illallah ini seandainya ditimbang dengan seluruh amalan manusia, jadi la ilaha illallah ini masih paling berat. La ilaha illallah. Maka ulama-ulama itu melafadzkan la ilaha illallah tidak hanya sekali dalam sehari, tapi ada yang 1000, ya, 7000 itu amalan ulama-ulama agar semakin yakin di dalam hatinya, ya. Semakin yakin la ilaha illallah. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Bisa, Bang. Nah, kemudian fitrah manusia. Nah, ini disampaikan dalam surat Al-A'raf. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Jadi fitrah manusia itu kan dari kata anisa, ada yang mengatakan dari kata anisa ya nasu, anis, ya. Uns, insan, yang artinya teman, ya, teman. Maka manusia itu butuh teman atau makhluk sosial, ya, karena butuh seseorang, ya, butuh teman. Nggak bisa menyendiri sendiri, kan? Bisa. Atau dari kata nasia yansa, fahuwa nasin. Ya, maka manusia itu nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nas itu dari kata nasia, lupa. Ya, memiliki sifat lupa. Beda dengan Tuhan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, tidak memiliki sifat lupa dan tidak pernah tidur. Itu Tuhan. Ya, kalau manusia, ya, sekuat-kuat apapun manusia, itu mesti
pernah tidur. Nggak tidur sehari itu udah lemas itu manusia. Ya. Nah, manusia lupa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita udah disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bukankah aku Tuhanmu? Benar ya. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bahwa kita sudah bersumpah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tetapi ya sebagian manusia ada yang melalaikan bahwa Allah adalah Tuhan. Kenapa? Tergoda dengan dunia. Ya. Jadi secara fitrah manusia itu adalah makhluk Allah, hamba Allah. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, bahwa bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ya. Dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Murni, suci, Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Nah, orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Jadi manusia itu fitrahnya Islam. Ya, yang sudah tertanam di dalam lubuk hatinya. Tetapi ya, lingkungan sekitar ini yang kemudian membuatnya menyimpang dari agama Islam. Nah, maka disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia melalui para nabinya. Ketika para nabi sudah tidak ada, ya, maka melalui para warosahnya, warasatul anbiya wal mursalin, yaitu siapa? Para ulama. Nah, maka untuk menguatkan keyakinan kita sebagai seorang muslim, keyakinan akidah kita, ya datangi ulama. Kuncinya itu. Ya. Kalau orang tua nggak bisa, datangi ulama. Apa? Ya ngaji. Nah, inilah pentingnya kita perlu mengkaji akidah atau keimanan Islam. Datang ulama. Ya, datang ulama yang bisa menjelaskan tentang mengenalkan kita kepada Allah. Kenapa? Orang yang semakin kenal kepada Allah itu semakin bahagia. Maka datangi ulama yang bisa membuat kamu bahagia. Kalau ngaji semakin buat kamu kenal kepada Allah, semakin sayang kepada makhluknya. Nah ini ya, sayang kalau ya ngaji itu kamu semakin mengenal Allah, itu semakin sayang kepada orang lain. Jangan semakin ngaji kepada Allah malah memusuhi orang lain. Ini salah mesti. Ada yang salah dalam kajian itu. Tapi semakin kamu mengenal Allah, itu semakin sayang kepada orang lain. Itu kalau ngaji itu seperti itu. Karena seperti itulah Rasulullah SAW. Ya, seperti itulah Rasulullah SAW mendidik manusia untuk mengenal Allah dan semakin sayang kepada orang lain. Ya, itu didikan Rasulullah SAW seperti itu. Maka untuk meningkatkan butuh ya teman, kita datangi para ulama, kajian-kajian itu. Ya. Ini sangat penting. Ya. Fakim wajhaka lid-dini hanifa fitratal lati fatran nasa 'alaiha. Nah, karena itulah fitrah akidah yang sudah tertanam dalam diri kita, hakikatnya itu adalah sudah terdapat sejak kita lahir. Bahkan sebelum kita lahir itu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian kembali ke ketidakadaan lagi. Ya kan? Wujud kamu sebelumnya kan nggak ada toh di dunia. Kemudian ada. Kemudian nanti tidak ada lagi. Nah, siapa yang mengadakan dan yang meniadakan itu? Allah yang menciptakan. Fitratul alati fataron nasa. Ya, ini. Ya. Maka fa'akim wajhaka lid-din. Ya. Maka tundukkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Itu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka ini sangat beruntung sekali ya ketika teman-teman pertama lahir dalam keadaan
iman. Nah, dalam arti orang tuanya beriman. Kemudian tumbuh di dalam keluarga yang beriman. Tumbuh di masyarakat yang beriman. Ini harus sangat disyukuri. Nah, karena ini adalah nikmat yang sangat agung. Ini nikmat yang sangat agung. Ini nikmat alhamdulillah yang sangat agung. Karena nilai keimanan itu mahal sekali ya. Disebutkan di dalam surat Ali Imran itu innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falyaqbala min ahadimil ardi dhahaban wa liftadabi. Jadi orang yang kafir yang mati dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas sebesar bumi agar bisa menebus diri mereka dari azab Allah. Ya, emas sebesar bumi siapa yang punya? Enggak ada yang punya. Itu berarti mustahil mereka menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan apa? Iman, iman ya. Kecuali dengan iman. Itu penting. Nah, mungkin juga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, manusia disuruh berpikir. Jadi firman ini adalah disampaikan Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Ya. Ini ya ilmu kedokteran ya bisa. Jadi setidaknya manusia disuruh berpikir tentang ini. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Ya. Minal ba'tsi. Fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah tsumma min 'alaqah tsumma min mudghah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah libayyina lakum. Wahai manusia, jika kalian ragu ya terhadap hari kebangkitan, ya tadi ya yang saya katakan, manusia itu tadinya tidak ada, kemudian ada, kemudian nanti tiada, meninggal semua kan. Tetapi nanti akan dibangkitkan kembali. Yakin nggak? Nah, maka di sini Allah katakan, ya ayuhan nas, semua manusia, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, jika kamu ragu terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin. Jadi kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min turabin, bahwa kami itu menciptakan kalian semua dari turab, tanah. Ya. Jadi coba teman-teman ini kan ya sebenarnya Nabi Adam itu dari tanah ya. Kalau penciptaan manusia dari tanah. Kalau jin dari api. Atau yang kita makan, yang kita minum semuanya bersumber dari tanah toh. Saripati tanah semua. Beras. Kamu makan nasi, kan? Dari mana itu tumbuhnya? Dari tanah ya. Saripati tanah. Nah itu. Ya, terus berulang-ulang seperti itu. Ya. Ada enggak yang tidak dari tanah? Yang semuanya dari tanah, dari bumi. Min turabin summa min nutfah. Kemudian dari nutfah, sperma. Ya, yang bertemu antara laki-laki dan perempuan. Summa min alaqah. Dari sperma itu kemudian terbentuk alaqah, segumpal darah. Ya. Jadi kalau proses kehamilan 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari lagi berupa darah. Ya. Berupa darah. Maka orang misal keguguran di usia 3 bulan atau 2 bulan 3 bulan ini berupa darah, gitu. Masih berupa darah. Ya, itu dalam hadis arba'in yang ke berapa itu 4. Sumamin mudghah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Ya. Ya, mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Ada yang sempurna, ada yang juga yang tidak sempurna. Wa nukirru fil arhami, dan Allah Subhanahu wa taala nukirru. Jadi menjadikan kuat ya. Janin itu di dalam arham, semakin tumbuh setelah 4 bulan itu, semakin tumbuh semakin tumbuh. Rahim. Nah, kok nggak merojol itu. Ini wa nukirru, ditetapkan. Mana syaila ajalin musamma, sampai batas yang ditentukan. Tsumma nukhrijukum tifla.
Jadi kemudian Allah yang mengeluarkan kalian dalam bentuk tifla. Coba dari sperma kemudian jadi bayi. Ini apakah proses itu tidak ada kehendak Tuhan? Ya ada. Manusia apa berkehendak seperti itu? Enggak. Nyatanya ada yang juga dijadikan oleh Allah SWT tidak punya anak. Ada. Kayak Fir'aun, itu nggak punya anak itu. Ya. Ada yang punya anak banyak. Jadi summa nukhrijukum tifla. Yang mengeluarkan itu adalah Gusti Allah. Nah, ini sebenarnya fitrah manusia itu keluar dengan baik. Summa litablughu asyuddakum. Sampai kamu nanti ya balik sampai asyuddakum, kuat. Ya. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Jadi masa sabab. Tapi ada orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ada juga yang diwafatkan sampai masa tua. Jika la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Jadi ini adalah penjelasan Allah agar manusia itu berpikir terkait proses kejadian manusia. Jadi semua proses yang dilalui itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada kehendak Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nanti dilanjutkan ini ayatnya. Ini penjelasan dalam hadis terkait tadi prosesnya. Ini seperti itu. Jadi bahwa manusia itu hakikatnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia tidak tunduk, itu menyalahi fitrah manusia itu sendiri. Maka kunci dalam berislam itu adalah anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baina ilaihi sabila. Jadi rukun Islam itu syahadat, ya, syahadat. Nah, ini adalah kunci di dalam berislam itu syahadat itu. Maka orang ketika melakukan atau masuk ke dalam agama Islam, ya, maka dia harus yang pertama dilakukan adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau itu dijaga, ya, kemudian menjaga rukun iman, rukun Islam, maka ini semua akan menjadi kunci dia dalam hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ya, baik, mungkin sampai di sini. Alhamdulillah.